Shalom, jemaat simpatisan GKI Jatinegara dan juga Baja Bintara. Sekilas warta jemaat GKI Jatinegara 24 Mei 2020. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan juga Baja Bintara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita melakukan ibadah online. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, marilah kita tetap memberikan sikap hormat kepada Tuhan. Tata cara ibadah online, Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di slide. Kebaktian ibadah hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, dilayani oleh GKI Anugerah, di mana pukul 8 dengan bilingual dengan tema Pergumulan Iman yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Henry Evelyn. Sedangkan pukul 10 dalam bahasa Indonesia dengan tema Bertekun dalam Penantian, dilayani oleh Pendeta Cheng Lison Cahyadi. Untuk mesbah doa harpa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, pukul 18.30, akan diadakan secara online melalui channel GKI Jatinegara. Ibadah akan dibawakan oleh Evangelis Lukas Kristandi dengan tema Yesus Sayang Padaku. Untuk minggu depan, tanggal 31 Mei 2020 adalah Minggu Pentakosta. Ibadah online akan diselenggarakan oleh GKI Jatinegara dengan tema Kuat Sebab Tuhan Dekat. Akan dilayani oleh Evangelis Roni Budiman. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikannya melalui transfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor account 8000525355600 atas nama GKI Jatinegara. Dengan menambahkan 2 digit angka terakhir, contoh 1.010.000 untuk persembahan persepuluhan, 211 untuk persembahan kolektor, 512 untuk persembahan syukur. Atau dikumpulkan lebih dahulu dalam amplop terpisah untuk masing-masing persembahan dan diserahkan ke gereja jika keadaan sudah memungkinkan. Demikian sekilas warta, info selengkapnya dapat dilihat melalui akses app GKI Jatinegara. Silakan bersaat teduh. Kita akan memulai ibadah online hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Mari dalam situasi yang seperti yang kita hadapi saat ini, kita tetap mencari hadirat Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, beribadah di tempat kita berada, dengan segala kerinduan kita, dengan segenap hati kita beribadah di hadapan Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah datang ke dunia, yang telah mengorbankan diri, mati di kayu salib, dan bangkit, dan menjadikan kami sebagai anak-anak yang percaya dan memperoleh jaminan keselamatan, mempunyai pengharapan yang pasti. Dan kami disatukan dimanapun kami berada, Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kami rindu datang ke hadirat Tuhan, kami beribadah, biar Engkau hadir dimanapun kami berada. Kau hadir di tempat kami, di rumah kami, dan Kau berbicara pada kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada saat kami datang, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, menaikkan puji-pujian, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau menerima segala puji dan sembah kami, Tuhan. Dan biarlah Engkau berfirman pada kami melalui hamba-Mu. Biarlah kami boleh diajarkan. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah pada saat ini, Tuhan. Kau beserta dengan setiap kami dimanapun kami berada. Kau satukan kami. Kau jadikan kami sebagai umat-Mu yang datang menyembah dan memuji Engkau.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersyukur pada Allah Tuhan kita. Sejak semula berkat-Nya diberikan pada kita, kasih-Nya begitu melimpah, tidak berkesudahan. Ia menjaga kita sehingga lenyap segala ketakutan kita. Mari kita bersyukur. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu. Genap rencananya, ku bersyukur bergema. Sejak semulanya berkat-Nya ku diberi, kasih-Nya melimpah, tak berkesudahan. Semoga kasih-Nya selamanya bersertamu. Dengan sukacita hatiku disegarkan, bila Ia menjaga lenyaplah takutku. Berkat anugerah-Nya padaku diberi. Puji syukur pada Dia Allah Tuhan kita, Allah yang maha tinggi, yang bertata di surga, Allah yang maha kekal. Puji dan syukurlah pada Allah Tuhanku, Allah maha tinggi, yang bertata di surga, Allah maha kekal. Umat-Nya nyembah Dia, dulu kini kelak, kekal selamanya. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebuah pujian yang menyatakan iman percaya kita kepada Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambah lagi
keadaan yang kita hadapi sekarang, kita tetap beriman kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur sekalipun hampir 2 bulan kita tidak dapat berbakti di gedung gereja, namun kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah online ini. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, kita masih dapat memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan akan firman-Nya. Hari ini perenungan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita membacanya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami melakukannya secara online. Kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Bapa di surga, kembali kami akan merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan boleh menolong dan membantu kami melewati waktu-waktu kami di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami rindu Roh Kudus membukakan mata hati kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, menanti bukankah sesuatu yang kelihatannya mudah? Namun tidak mudah ketika kita melakukannya. Apalagi kalau kita menunggu sesuatu yang tidak kita ketahui kapan akan tiba waktunya. Berbicara soal menunggu, saya teringat akan kelahiran putra pertama kami. Siang itu istri saya mengalami pecah ketuban. Segera kami berangkat ke rumah sakit. Ketika itu kami mengira bahwa putra kami akan segera lahir. Karena menurut cerita teman-teman yang lain, proses kelahiran itu berjalan dengan cepat. Apalagi istri saya rajin untuk mengikuti senam hamil dan aktivitas lainnya yang memudahkan proses kelahiran secara normal. Namun, ternyata proses kelahiran itu tidak terjadi secepat dan semudah yang kami duga. Sepanjang malam istri saya mengerang kesakitan, sementara saya hanya bisa menemani, sedangkan sang bayi tidak mau muncul. Sampai pagi harinya istri saya tidak tahan lagi. Dia berkata kepada dokter, "Dokter, operasi sesar saja." Maka segeralah istri saya dibawa ke ruang operasi. Lewat chat saya menghubungi keluarga saya berkata kepada mereka bahwa istri saya akan dioperasi, operasi sesar. Dan saya berkatakan kepada mereka bahwa saya akan pulang dan membereskan rumah yang berantakan oleh karena air ketuban yang tercecer di mana-mana. Tiba-tiba telepon saya berdering, kakak saya menelpon saya. Dia berkata, "Kamu jangan kemana-mana, operasi sesar itu cepat. Kamu tunggu di situ." Dan tiba-tiba saya mendengar dari ruang operasi, ada teriakan, "Bai Cheng Lison, Bai Cheng Lison." Sejenak saya berpikir, siapa ya yang dipanggil? Saya baru sadar,
kalau sayalah yang dipanggil. Dalam hati saya berpikir, untung saya nggak pulang. Untung saya menunggu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Entahlah. Bagian yang kita baca tadi terjadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di ayatnya yang ke-12 kita mendapati murid-murid kembali ke Yerusalem dan tinggal di tempat di mana mereka menumpang. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di ayatnya yang keempat. Tuhan Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Seperti halnya kita harus stay at home, murid-murid juga harus tinggal di Yerusalem. Stay in Yerusalem. Dan seperti halnya kita menantikan krisis ini berlalu, murid-murid juga menunggu janji Allah atas turunnya Roh Kudus. Dari para murid hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus bersikap di dalam sebuah penantian. Sikap yang harus kita miliki di dalam sebuah penantian yang pertama adalah menanti dengan tekun. Di dalam ayatnya yang ke-14, Kisah Para Rasul pasal pertama tertulis, mereka semua bertekun. Di dalam penantian itu murid-murid menantikannya dengan tekun. Beberapa kali penulis Kisah Para Rasul menunjukkan ketekunan dari para murid dan juga gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Kemudian di ayatnya ke-46, di pasal yang sama, mereka juga bertekun berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kata tekun memiliki pengertian mau bertahan, terus tabah, dan siap menunggu hingga waktunya tiba. Dengan demikian, ketekunan sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat kita sanggup menunggu sampai apa yang kita harapkan itu terjadi. Beberapa bulan yang lalu, saya harus memperbaharui paspor daripada salah satu anak saya. Paspornya sudah hampir habis masa berlakunya. Dan seperti biasanya, saya memperbaharuinya dengan mengurusnya sendiri. Namun berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini saya harus mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi yang ada di handphone. Tetapi ternyata mendapatkan nomor antrian secara online itu tidak mudah. Selain jaringan internet yang lelet, kuota yang disediakan itu terbatas. Namun permintaan cukup banyak. Setelah saya berulang kali mencoba, saya gagal. Seorang teman menginformasikan bahwa nomor antri online ini sebenarnya bisa didapatkan melalui calo dengan memberikan sejumlah uang. Namun waktu itu saya berpikir saya mau coba sendiri. Saya coba. Sambil mencoba, saya berdoa, namun tetap saja gagal. Dalam hati saya berkata bahwa saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya seperti Tuhan menolong saya sebelum-sebelumnya. Namun hati saya gusar karena berulang kali saya mencoba namun gagal. Saya terus mencoba, saya berdoa dan tetap saja gagal. Sampai satu waktu saya berkata kepada istri saya, kalau sampai akhir bulan ini saya masih gagal mendapatkan nomor antrian paspor ini, saya akan coba pakai calo. Dan akhirnya saya mencoba sampai satu siang ketika saya mencoba kembali, saya mendapatkan nomor antrian itu. Dan akhirnya paspor daripada anak saya pun bisa diperbaharui kembali. Jemaat sekalian, bertekun atau menunggu sesuatu yang tidak kita ketahui akan batas waktunya, tentunya tidak mudah bagi kita. Sekalipun kita berpikir bahwa Allah akan membantu kita seperti apa yang selama ini Allah sudah lakukan, namun perasaan kita itu tidak dapat membohongi kita. Kita gusar, kita tidak sabar menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
Ketika kita membaca bagian ini, kita berpikir bahwa para murid waktu itu dapat bertekun karena hanya setelah 10 hari, akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan itu turun. Namun, jemaat sekalian, sesungguhnya para murid tidak tahu bahwa 10 hari kemudian Roh Kudus akan turun. Sesungguhnya mereka menanti di dalam sebuah ketidakpastian. Mereka menanti dalam waktu yang tidak mereka ketahui kapan itu akan terjadi. Akhir daripada wabah COVID-19 ini sesungguhnya juga tidak kita ketahui. Setelah sekian lama kita berjuang melawan pandemi ini, dampaknya mulai kita rasakan. Bahkan hal yang buruk bisa saja terjadi. Dan kalaupun nanti PSBB akan berakhir, kehidupan kita tidak akan kembali lagi seperti sedia kala. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan new normal atau kelaziman baru. Dalam penantian dan situasi yang tidak menentu, kita memerlukan ketekunan. Kita perlu bersabar menunggu waktu Tuhan. Karena kita tahu Allah yang dulu telah menolong kita, pasti juga akan menolong kita sekarang dan juga nanti. Selain menunggu dengan tekun, kita juga perlu menanti dengan sepenuh hati. Masih di ayat yang ke-14, Kisah Para Rasul memberitahukan kepada kita, mereka semua bertekun dengan sehati. Ternyata murid-murid tidak hanya bertekun, tapi juga sehati. Mereka tidak hanya bertekun, mereka juga sehati. Kata sehati memiliki pengertian bahwa mereka memiliki satu pikiran atau satu kemauan. Gambarannya adalah seperti sebuah orkestra yang meskipun terdengar berbeda, namun ada keselarasan di dalam lagu dan di dalam nada. Kata ini dipakai 10 kali di dalam Kisah Para Rasul, sementara di dalam Perjanjian Baru itu muncul 12 kali. Hal ini menunjukkan kepada kita keunikan daripada komunitas gereja mula-mula yang ingin disampaikan oleh Kisah Para Rasul. Jemaat sekalian, di awal wabah corona ini memasuki negeri kita, bukankah kita melihat begitu banyak perdebatan orang-orang percaya, juga para hamba Tuhan, berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap kekristenan. Mereka saling serang satu dengan yang lainnya, bahkan juga saling menghujat. Padahal dalam situasi yang demikian, kita perlu menghemat energi kita. Kita perlu energi untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Kita perlu menyatukan pikiran dan tenaga untuk mengatasi masalah yang timbul daripada wabah ini. Ada yang mengatakan bahwa dengan stay at home, kita menjadi ada kedekatan emosional satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah kalau dekat menjadi emosi begitu. Selain itu, setelah hampir 2 bulan kita stay at home, nampaknya masyarakat juga sudah mulai bosan. Belakangan ini kita mendengar mulai ada kerumunan. Apalagi menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan sudah mulai ramai didatangi oleh masyarakat. Sampai-sampai ada yang mengatakan orang Indonesia lebih takut tidak dapat baju baru daripada takut kena corona. Akibatnya, para medis yang selama ini berjuang melawan COVID, mereka merawat mereka yang menderita penyakit ini. Mereka mulai merasakan patah arang. Mereka merasakan bahwa pengorbanan mereka meninggalkan keluarga selama ini sia-sia. Percuma mereka mempertaruhkan nyawa melawan virus yang ganas ini. Nampaknya masyarakat tidak sehati dengan mereka. Maka muncullah tagar yang mengatakan, Indonesia terserah. Ada sebuah peribahasa di dalam peribahasa dari Afrika mengatakan, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan untuk berjalan bersama-sama, kita memerlukan kesehatian. Perjuangan melawan COVID-19 adalah sebuah perjalanan yang panjang. Hingga kini kita belum tahu kapan akhirnya. Perjalanan ini harus kita tempuh bersama-sama dengan sehati.
Kita harus sehati dengan pemerintah dengan mentaati PSBB. Kita sehati dengan para medis dengan stay at home dan physical distancing. Sebagai gereja Tuhan, kita harus sehati untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan sebagai warga masyarakat, kita harus sehati untuk saling membantu di dalam segala kesulitan. Dan jemaat sekalian, hal yang menarik dari bagian ini adalah di dalam penantian murid-murid akan turunnya Roh Kudus, yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dan sehati di dalam doa. Jemaat sekalian, bukankah di dalam situasi seperti saat ini seharusnya kita lebih banyak berdoa? Bukankah kita juga punya waktu lebih banyak untuk berdoa? Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi doa kita? Seorang teolog Amerika pernah menuliskan sebuah doa yang isinya demikian. Tuhan, beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Jemaat sekalian, kiranya doa ini boleh juga menjadi doa kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Marilah kita sehati menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terlepas dari wabah ini. Amin. Mari jemaat sekalian, kita berdiri bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Dengan gereja di segala tempat dan abad menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.